Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang mengikuti ibadah di gereja ini dan yang mengikuti ibadah di tempat masing-masing, terimalah salam dari kami. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nats khotbah untuk kita pada minggu hari ini dari Mazmur pasal 106 ayat 1 sampai ayat 5. Saya akan bacakan, mari kita ikuti dengan seksama. Psalmen 106 ayat 1 sampai 5. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersuka cita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nama minggu kita adalah Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh kasih setia Tuhan. Bumi penuh kasih setia Tuhan. Nama minggu ini diambil dari Mazmur pasal 33 ayat 5b. Topik minggu kita, hidup dalam kasih setia Tuhan. Kalau dalam nama minggu tadi ada perkataan kasih setia Tuhan, dan di dalam topik minggu juga ada perkataan kasih setia Tuhan. Tentu pertama-tama saudara-saudara, kita perlu mengetahui apakah yang dimaksud dengan kasih setia Tuhan. Sekali lagi, apakah yang dimaksud dengan kasih setia Tuhan? Saudara-saudara, kasih setia Tuhan adalah pembenaran yang diberikan oleh Allah terhadap manusia, terhadap kita, manusia yang telah berbuat dosa. Apakah artinya bahwa Tuhan itu membenarkan kalau kita berbuat dosa? Tidak. Sekali lagi, apakah artinya kalau Tuhan membenarkan kita yang telah berbuat dosa? Apakah artinya bahwa Tuhan membenarkan kalau kita berbuat dosa? Tidak. Tetapi yang dimaksud dengan kasih setia Tuhan adalah menerima kita dengan kasih setianya kalaupun kita telah berbuat dosa. Atau dengan kata lain, keberadaan kita sebagai orang berdosa diterima oleh Tuhan. Atas dasar apa? Atas dasar kasih setia Tuhan. Jadi bukan berarti Tuhan suka kita berbuat dosa, Tuhan membenarkan kita kalau berbuat dosa, tetapi kalau dikatakan kasih setia Tuhan adalah kita diterima oleh Tuhan. Tangan Tuhan terbuka untuk menerima kita kalaupun keberadaan diri kita berdosa. Nah, kita yang berdosa tentu nyata-nyata bersalah dan pantas dihukum. Namanya yang sudah berdosa, ia pantas dihukum.
tetapi dibenarkan oleh Allah. Atas dasar apa? Semata-mata karena kasih setia Tuhan yang dianugerahkan dengan cuma-cuma. Jadi bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita. Oleh sebab itulah kalau Tuhan menerima kita dengan keadaan kita yang berdosa, itulah yang disebut dengan kasih setia Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, inti dari Injil adalah anugerah. Karena kasih setia Tuhan tadi, inti dari Injil adalah anugerah. Oleh sebab itu mengabarkan Injil berarti mengabarkan anugerah. Mengabarkan tentang Allah. Mengabarkan tentang Allah yang Maha Pemurah. Jadi kita diminta kalau mengabarkan kabar baik, makanya dikatakan Injil adalah kabar baik, kabar sukacita. Kalau kita mengabarkan Injil, katakanlah mengabarkan tentang Yesus adalah mengabarkan Allah yang Maha Pemurah, dan kita tidak boleh menakut-nakutin orang. Bertumbuh dalam Injil, bertumbuh dalam kabar baik, artinya bertumbuh dalam anugerah, bertumbuh dalam kasih setia Tuhan. Jadi jangan menjadi orang Kristen yang menakut-nakuti. Amin. Amin. Kalau pakai masker suaranya jadi kecil ya. Jadi jangan menjadi orang Kristen yang menakut-nakuti atau yang ditakuti. Amin. Jadi mukanya, wajahnya itu nggak usah sok-sok dipasangar-sangar. Sekali lagi saya katakan, orang yang hidup di dalam anugerah, orang yang hidup dalam kasih setia Tuhan adalah orang yang memberitakan Injil, mengabarkan kabar baik, mengabarkan tentang Yesus, ya, dengan sukacita. Tidak usah nakut-nakutin orang. Biarlah orang lain mengabarkan agamanya, mengabarkan ajarannya dengan jalan menakut-nakutin orang, atau membuat dirinya pura-pura sangar. Padahal kalau digertak sedikit takut juga kan. Takut juga. Jadi tidak perlu orang Kristen seperti itu. Marilah mengabarkan sukacita, mengabarkan kabar baik dengan kelemah lembutan. Tidak usah nakut-nakuti. Kalau ada pun adikmu di rumah, tidak usah bilang, awas Yesus marah lo, awas Yesus marah lo, awas Yesus marah lo. Seakan-akan Yesus itu tukang koltok. Asal apa-apa marah di koltok kan? Tidak. Kabar baik adalah kabar sukacita. Oleh karena kasih setia Tuhan itu, kita pantas bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Jelas dikatakan oleh pemazmur ini, haleluya. Dia memuji kasih setia Tuhan yang telah dia rasakan. Jadi hidup di dalam kasih setia Tuhan adalah hidup yang bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya bisa datang juga ke gereja, terima kasih Tuhan. Amin. Saya juga bisa sekolah, terima kasih Tuhan. Saya bisa dapat pekerjaan, terima kasih Tuhan. Saya bisa kuliah, terima kasih Tuhan. Saya bisa memperoleh gelar, terima kasih Tuhan. Saya bisa jadi pendeta, terima kasih Tuhan. Saya bisa mendengarkan firman Tuhan di gereja dengan baik, terima kasih Tuhan. Jangan lihat-lihat HP. Jadi itulah orang-orang yang bersyukur karena kasih setia Tuhan. Karena apa tadi, dia orang yang berdosa yang pantas dihukum dan sebenarnya tidak pantas untuk diterima Tuhan, tapi Tuhan menerima kita. Oleh sebab itu kita harus bersyukur. Setiap detik dalam hidup kita ini, haleluya, mari kita bersyukur. Amin. Bagaimana cara kita bersyukur? Memang kalau kita melihat sepintas lalu, hidup di dalam kasih setia Tuhan kelihatannya begitu mudah, gampang dan menyenangkan. Berdosa diterima Tuhan, berdosa diterima Tuhan, berdosa diterima Tuhan, gampang sekali itu loncatannya. Coba perhatikan tata ibadah kita itu. Kalau dulu ndak ada itu, harus diselingi oleh lagu. Ya, sekarang aja itu yang ada diselingi lagu. Setelah kita meminta pengampunan dosa
yang dipimpin oleh liturgis, langsung saja kita menerima ya berkat Tuhan melalui pengampunan dosa. Dulu ndak ada itu, diselingi oleh musik. Sekarang diselingi oleh musik, ya sudahlah kan, biar agak lama sedikit dirasakan dosanya itu kan, biar agak serius dia untuk meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Nah, ndak apa-apa lah, sepintas menyenangkan itu. Berdosa diterima Tuhan, berdosa diterima Tuhan, menyenangkan, gampang. Tetapi sebenarnya tidak. Karena apa? Ada orang yang tidak mau meminta pengampunan dosa. Ini mungkin yang disebut dalam bahasa Batak si jogal bau dan si jogal rukung. Ada di sini yang seperti itu? Ada di sini yang seperti itu? Hei kalian yang di atas itu, ada di sini yang si jogal rukung? Tidak ada, Amang, bilang dulu. Itu nggak gampang. Kalaupun saya katakan tadi pada saat kita meminta pengampunan dosa kita, Tuhan langsung memberikan pengampunan dosa. Kelihatannya gampang, mudah. Ya, kadang-kadang mungkin kita akan anggap remeh karena mudahnya. Akan tetapi kelihatannya itu gampang, menyenangkan, tetapi sebenarnya tidak. Karena saya katakan tadi, ada orang yang sampai sudah di sini napasnya, sudah sampai air hidupnya udah begitu, tidak mau meminta pengampunan dosa. Ada itu, ya, sampai mati tidak mau meminta pengampunan dosa. Oleh sebab itu, ya, hidup di dalam anugerah bukanlah satu hidup yang menyenangkan dan gampang, tetapi membutuhkan kerendahan hati dan penyangkalan diri yang luar biasa. Karena apa? Karena bukan kita yang mengampuni dosa kita, tetapi Tuhan. Di situ perlu penyangkalan. Kalau tidak, kita akan merasakan itu. Kalau tidak dengan kerendahan hati, kalau tidak dengan penyangkalan diri yang luar biasa, yang pertama kita tidak akan datang meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita akan menganggap atas usaha kita lah dosa kita diampuni. Karena itu hidup dalam kasih setia Tuhan. Jangan merasa seperti tidak punya harga diri. Janganlah merasa seperti pengemis. Karena memang kewajiban kita meminta pengampunan dosa itu, ya. Karena kita mengharapkan belas kasihan itu, sehingga tidak perlu merasa ngemis terus sama Tuhan. Mulai sekarang nggak usah lagi deh. Masa kita ngemis-ngemis terus? Ya memang itu tugas kita, dan Tuhan tugasnya mengampuni dosa kita. Nah, sehingga ada orang yang berpendapat begini, karena kita minta-minta pengampunan dosa terus sama Tuhan. Ada orang-orang modern yang berpendapat sekarang yang mengatakan bahwa hidup dalam kasih setia Tuhan, berdosa diampuni, ya, akan melenyapkan daya juang seseorang, ya, akan melenyapkan kepribadiannya, serta meluluhkan kebanggaan diri, nggak ada harga diri. Ya seperti, ya memang kalau kita merasa sepintas kalau kita ini minta-minta pengampunan dosa terus sama Tuhan, sepertinya nggak ada harga diri kita. Sama juga kalau kita mohon-mohon terus, minta-minta sama sesama kita manusia, atau katakanlah kepada saudara kita akan sepertinya tidak mempunyai harga diri. Oleh sebab itu saya katakan tadi, ada pikiran-pikiran orang modern sekarang yang mengatakan bahwa hidup dalam kasih setia Tuhan adalah melenyapkan daya juang. Jadi melahirkan orang-orang yang lemah. Nah saudara-saudara, bila benar hidup dalam kasih setia Tuhan cuma melahirkan orang-orang lemah, maka saya pun akan mengatakan tidak kepada kasih setia Tuhan. Tetapi Alkitab tidak pernah mengatakan itu. Alkitab tidak mempertentangkan
hidup di dalam kasih setia Tuhan dengan hidup berkarya. Alkitab tidak mempertentangkan antara iman dan perbuatan. Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 14, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi kasih setia Allah tidak membuat kita menjadi pasif, statis dan apatis. Sebaliknya membuat kita menjadi dinamis, tidak bisa diam dan tidak mau diam, laksana mata air yang terus menerus memancar. Amin. Jadi kalau kita menerima kasih setia Tuhan, bukan berarti kita tinggal diam untuk menikmati. Tetapi menurut Yohanes 4:14, kalau kita menerima air dari Tuhan, kita menerima air dari Yesus, kita menerima berkat dari Yesus, kita menerima kemampuan apapun, kita menerima harisma dari Yesus, itu tidak bisa membuat kita diam, tetapi membuat kita menjadi semakin dinamis, tidak mau berdiam diri, laksana mata air yang terus menerus memancar sampai akhir hadap hidup kita. Jadi tidak ada berhenti untuk berbuat baik. Amin. Malas terus-terusan aku aja yang berbuat baik sama dia, dia terus jahat sama aku katanya. Tidak usah berhenti, jangan berhenti untuk berbuat baik. Amin. Terus menerus berbuat baik, karena perbuatan baik itu bukan manusia. Pada intinya hasilnya bukan dinilai oleh manusia, tetapi Allah. Ya, apa sih enaknya berbuat jahat ya? Enak enggak kira-kira berbuat jahat? Aku tanya dulu. Kalian, aku tanya dulu kalian. Enak enggak kira-kira berbuat jahat? Hah? Jawab dulu, enak enggak kira-kira berbuat jahat? Pasti kita ketakutan kan? Kalau kita berbuat jahat. Kalau kita jahatin orang pasti kita ketakutan. Tapi kenapa ya ada aja yang jahat? Keren ya? Halo? Keren kan? Ada aja yang berbuat jahat. Tapi saya yakin yang mendengarkan khotbah ini pada saat ini tidak ada yang mau berbuat jahat. Amin? Amin? Jangan ya. Sedangkan berbuat baik aja kita susahnya, apalagi berbuat jahat. Memang kadang lebih gampang berbuat jahat, tapi untungnya apa? Apa jahatin teman kan? Sedangkan berbuat baik aja susah. Sedangkan berbuat baik aja kita orang kadang-kadang tidak puas, apalagi kita berbuat jahat. Nah, hidup di dalam kasih setia Tuhan adalah hidup yang berkarya, berbuat terus. Apapun anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita, mari kita manfaatkan itu untuk berbuat baik di dalam hidup kita. Itu yang pertama. Jadi bersyukur atas kasih setia Tuhan, tidak berhenti untuk berbuat baik. Amin. Nah, cara kita yang kedua untuk bersyukur adalah dikatakan berbahagia dalam pemeliharaan firman Tuhan. Berbahagia dalam pemeliharaan firman Tuhan. Itu ada setiap akhir dari epistel itu dikatakan itu, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Apa katanya? Halo, apa katanya? Bapak-bapak, ibu-ibu, apa katanya? Berbahagialah dan jelas. Dan jelas dia mata KBP Tangerang Kota. Berbahagialah saya tanya itu karena saya juga lupa. Berbahagia dalam pemeliharaan firman Tuhan. Siapa yang tidak ingin berbahagia ya? Ada di sini yang tidak ingin berbahagia? Halo, ada di sini yang tidak ingin berbahagia? Semua kita ingin berbahagia. Apapun kita lakukan, gugu pemacari, kan? Apapun kita sekolah agar hidup kita bahagia. Kita kuliah agar hidup kita bahagia.
Kita punya mata pencarian, nabung biar kita berbahagia. Kan? Amin. Semua kita ingin berbahagia, dan memang itu sama seperti yang dikatakan oleh orang-orang pintar, orang-orang bijak, bahwa memang bahagia itu adalah apa? Teleos. Semua dulu kita mengatakan teleos. Teleos. Tujuan hidup. Telos. Itulah tujuan hidup. Dan saya yakin Tuhan yang menanamkan itu di dalam diri kita, di dalam hati sanubari kita. Sebab itu apapun kita lakukan, orang tua menyekolahkan anak agar berbahagia. Tapi jangan sudah disekolahkan tinggi-tinggi, banyak duitnya, nyusahin, bikin marsak orang tua. Halo, najis deh kalau begitu kan. Udah sekolahin tinggi-tinggi, udah kerjanya bagus-bagus, punya duit, nggak ingat orang tuanya. Maka malah dia ngomong sama orang tuanya, bapak sama mama kan nggak pernah berbuat apa-apa sama aku selama ini. Ya kalaupun aku punya duit, ku nikmati sendiri, mitok mau. Siapa yang melahirkan kau? Siapa yang kasih kau makan? Siapa yang mengobati kau kalau demam berdarah? Kan? Jangan menjadi orang-orang yang seperti itu. Jadi semua kita juga semua berkumpul di sini mendengarkan firman Tuhan supaya kita berbahagia. Kita hidup supaya orang tua kita berbahagia. Kita menjadi jemaat supaya HKBP Tangerang Kota berbahagia. Kita sebagai anak agar orang tua kita berbahagia. Bapak dan ibu menjadi orang tua agar berbahagia, mempunyai anak-anak, tidak menjadi susah. Semua tujuan kita adalah berbahagia. Itu teleos. Itu tujuan hidup kita. Apapun kita lakukan, apapun kita kerjakan, kita usahakan agar kita berbahagia. Dan seperti saya katakan tadi, pasti Tuhan yang menanamkan itu ke dalam hati sanubari kita supaya kita berbahagia. Jadi kalau kita tidak berbahagia, Allah juga ya gimana ya, bermuram durja. Gimana sih? Udah kutanamkan dalam diri dia biar berbahagia, marsak terus, Allah juga akan marsak. Lihat muka kita itu yang cemberut terus. Coba senyum dulu. Nggak kelihatan ya pakai masker ya. Kalau kita tidak berbahagia, Allah juga akan bermuram durja. Namun demikian, saudara-saudara, begitu inginnya kita berbahagia, berusaha untuk berbahagia, bahkan Allah pun begitu juga. Mengapa lebih sering kita tidak berbahagia? Kenapa kita lebih sering tidak berbahagia? Kalaupun kita sudah berusaha supaya berbahagia, Allah juga berkenan jawab saya, karena begitu sering kebahagiaan itu kita identikkan dengan kesenangan duniawi dan kenikmatan daging belaka, dengan kemewahan materi, ya, dan kelimpahan materi. Kalau ini harus saya tegaskan ini, karena mungkin saya tidak termasuk di sini. Ya katakanlah saya sok pintar sedikit mengatakan ini ya. Kenapa kita sering tidak berbahagia? Karena lebih sering kebahagiaan itu kita identikkan dengan kesenangan duniawi, kenikmatan daging belaka, dengan kemewahan dan kelimpahan materi. Padahal kata orang bijak itu cuma setipis kulit. Kata orang bijak, kalau diidentikan kebahagiaan dengan materi, dengan kelimpahan materi, kepemilikan apapun yang ada di dunia ini, itu seperti meneguk air laut. Teguk, haus. Datang haus yang lebih haus lagi. Datang dahaga yang lebih dahaga lagi. Puas sebentar, kemudian dahaga yang lebih menyiksa. Ini bukan saya yang bilang loh.
Jangan pula marah-marah sama saya kan. Nah, itu kata orang bijak. Kalau kita mengidentikan ya, kebahagiaan dengan kepemilikan materi, kelimpahan materi, itu bagaikan meneguk air laut. Puas sebentar, kemudian dahaga yang lebih menyiksa. Amin. Amin. Jadi kalau mau berbahagia, jangan identikan kebahagiaan dengan materi. Lalu apa kebahagiaan orang percaya? Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Tapi termasuk saya juga ragu. Saya baca juga buku ragu, mengatakan ragu. Apakah di zaman semodern ini ya, ada yang mengatakan sekarang ini bukan level 4 lagi, point 4, jadi udah 6 katanya. Sudah level 6 sekarang pengetahuan orang. Oleh sebab itu, kalau dikatakan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya, apakah perkataan Yesus itu? Yakinkah kita bahwa apa yang dikatakan Yesus itu masih menjadi jaminan kebahagiaan kita? Marilah kita sama-sama bertanya kepada diri kita, termasuk saya. Apakah itu masih menjamin kebahagiaan kita? Kalau kita memelihara firman Allah, kalau kita mendengarkan firman Allah, apakah itu masih menjadi jaminan kebahagiaan kita di zaman semodern ini? Masih percayakah orang-orang modern sekarang dengan perkataan Yesus itu? Masih faktualkah perkataan Yesus itu? Masih realkah kata Yesus itu dalam kehidupan kita? Bahwa kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan memelihara firman Tuhan menjadi jaminan kebahagiaan kita. Marilah kita bertanya pada diri kita masing-masing. Kadang-kadang saya sendiri pun kalau memperhatikan, mengikuti berita di televisi, dengan sudah semakin tingginya sekarang ilmu pengetahuan orang, IT orang, kadang-kadang firman Tuhan sudah disepelekan, sudah tidak pernah didengarkan lagi. Suka-sukanya ngomong di televisi, tidak tahu itu apa sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Oh ngomong-ngomong marbute-bute, makut teputam, nyap-nyap di televisi. Kadang-kadang juga ayo buhana mengulut Tuhan. Porser bejol mon dihatam. Masih yakinkah kami kalau kami memegang firman Tuhan di zaman secanggih ini, itu akan menjadi jaminan kebahagiaan kami? Apakah tingginya ilmu teknologi yang setinggi-tingginya merupakan jaminan kebahagiaan kami? Ingatlah, pernah saya katakan dalam khotbah, penyakit yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan tidak akan pernah bisa diobati oleh ilmu pengetahuan. Amin. Amin. Penyakit yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan tidak akan bisa diobati oleh ilmu pengetahuan. Silakan kalau mata saudara rusak karena radiasi HP, itu tidak akan bisa disembuhkan oleh ilmu pengetahuan. Yakin atau tidak terserahlah dengan omongan saya. Saya juga baca buku kok, kan? Kalau tidak yakin terserah, bahwa secanggih apapun ilmu pengetahuan tidak akan bisa mengobati penyakit yang diakibatkan oleh ilmu pengetahuan. Kalau saya yakin dengan itu. Ya kadang-kadang kalau saya lihat orang tua yang sederhana hidupnya di kampung, batahe opungon, sorong di boto-botoon manang na HP, takut tu satu si ini nalo, ala yakin tu surgo do rampungon, noraklo. Padahal kami yang pakai HP ini semua sekarang sudah berubah pikiran kami, rusak untuk otak kami. Gimana kami mau ke surga? Kan kadang-kadang gitu pikirnya.
Saya kalau pulang kampung saya lihat opung-opung jalan dengan damainya, tidak ada HP-nya. Saya yakin doanya itu pun sama Tuhan. Tuhan tulus itu. Batu sulgur rau pengombah narak pasti opung ini ke surga. Sementara saya yang hidup di kota ini, yang hidup canggih ini, didukung oleh segala macam IT, ilmu pengetahuan, saya masih bertanya dalam diri saya, apakah saya ke surga? Mungkin Anda juga merasa begitu. Tolong masih tahu buku nama teh. Amin. Marilah kita minta pengampunan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernah ada seorang pejabat bercerita, sejak ia diangkat 3 tahun lebih menjadi pejabat, dia tidak pernah berdoa dan membaca firman Tuhan. Nah, ada kesempatannya, sibuk cari duit, ya kan? Kebetulan jabatannya juga enak dan tinggi. Satu saat dia jatuh sakit, kena serangan stroke ringan. Dia harus beristirahat total di rumah sakit. Disitulah ia berdoa dan membaca Alkitab. Kebetulan ayat pertama yang dia baca dari Wahyu 2 ayat 7 yang berbunyi, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Semua di sini punya telinga? Kita pegang dulu telinga kita, mana tahu enggak di situ kan? Tapi kalau enggak dipakai untuk mendengar, wah sia-sia telinganya kan? Saya telah menemukan penyebab kekosongan jiwa saya selama ini. Saya bertelinga tetapi tidak mendengarkan. Lalu dia berkata, saya tidak membiarkan itu terulang lagi. Jadi saudara-saudara, kita yang diciptakan oleh Tuhan bertelinga, marilah kita mendengarkan baik-baik. Amin. Amin. Pakailah telinganya dengan baik-baik. Amin. Jangan masuk sini, keluar sini. Masuk sini, keluar sini. Kanan dulu yang masuk atau kiri yang keluar ya? Mana duluan? Terserahlah kan. Nggak mungkin masuk sini, keluar di mana gitu. Dari sini pasti. Kalau nggak kiri kanan. Misal dia selama ini jadi kosong jiwanya, jabatannya tinggi, nggak pernah lagi dia baca Alkitab, nggak pernah lagi berdoa. Amak tahe, gimana lah kita mau ke surga ya? Baca firman Tuhan aja nggak pernah. Halo, aku sendiri pun sudah pendeta, agak malas juga baca firman Tuhan. Kadang-kadang karena berkhotbah saya terpaksa baca firman Tuhan, jujur aja. Gimana lah kita mau ke surga ya? Baca firman Tuhan aja nggak pernah. Bayangkan andaikan Tuhan nanti bertanya, udah di pintu surga kita, baca firman nggak? Enggak, saya mau katanya. Sok-sokan lu mau masuk surga, lu baca firman Tuhan aja lu nggak pernah. Orang waktu belajar CD aja dia nggak pernah masuk kan. Tapi coba kalau nggak ikut dia naik CD, pasti orang tuanya pindah ke gereja lain. Udah gereja, pindah kita katanya. Makanya saya tadi berikan pelajaran CD, tolong direspon sesuai dengan topik minggu sekarang. Tolong direspon pelajaran yang saya berikan. Terima kasih atas kasih setiamu Tuhan. Amin. Iya. Coba bayangin, semua kita ini mau ke surga, tapi baca firman Tuhan nggak pernah. Apa gue? Itu mati. Ngeri kali, ya. Padahal mau ke surga, berdua aja nggak pernah. Saya nggak tahu apa bapak ibu saudara pernah ke Parapat. Waktu saya dulu pendeta di Muara, karena istri Inang sama anak-anak di Siantar, saya sering bolak-balik Siantar Muara.
Suatu saat saya berhenti makan, ada di situ tempat makan saya langganan saya, Sirait. Ntar kalau libur ke sana ya, ke Perapat. Tiba-tiba berhenti 3 orang bawa truk. Sopirnya mungkin anak tokenya satu itu, entah siapa satu. Saya agak tersinggung waktu itu, karena saya udah agak lapar. Ya, cepat-cepat aja saya berdua itu waltum. Tetapi saya lihat orang yang bawa truk ini, saya yakin itu supirnya satu, entah anak tokenya, saya 3 orang mereka dengan kusuknya berdoa agak panjang pula. Yang jelas mereka tidak akan mendoakan saya waktu itu, karena saya makan dengan terburu-buru saking laparnya. Tapi bumbu saya tok panggangok kan. Mau lihat Tuhan pasu-pasu masih panganunung asa ke daging. Amin. Itu pun pendek banget kan. Sementara mereka berdua dengan kusuk sekali. Ya gimana saya pendeta, karena lapar, berdua terburu-buru, langsung jajab si panganun kan gitu. Sementara ada supir truk, saya yakin mereka mau belanja itu ke Medan atau mau kemana, mau ke Siantar. Mereka berdua dengan kusuknya. Gimana saya mau ke surga? Yang jelas ke surga itu supir truk itu. Andaikan Tuhan nanti kami sama-sama di pintu surga dengan supir truk, mau ngapain kalian? Kata Tuhan, mau ke surga Tuhan. Yang masuk supir truk ini, pendeta putar-putar sana loh katanya. Kenapa Tuhan? Saya kan pendeta. Kak, orang kau makan di Perapat berdua, kau bumbu, kau langsung kau makan, tidak teratur kau. Kalaupun kau pendeta, sana lu katanya kan. Ngirinya teh, padi terang masuk surga. Apa gitu? Jadi kita perlu juga diingatkan masih tentang berdoa dan membaca firman Tuhan seperti pejabat tadi. Ya amit-amit jangan sampai kita sakit dulu deh, baru kita berdoa lagi. Jangan kalau udah sakit, Tuhan, tolong angkat penyakit saya. Gimana mau diangkat? Baru karena sakit itu dia berdoa. Selama itu dia nggak berdoa kan, nggak pernah baca firman Tuhan. Kita perlu diingatkan oleh natskhotbah ini supaya tidak tanpa sadar terjebak kepada sikap bahwa firman Tuhan hanya berlaku untuk orang lain. Jadi nggak usah sok-sok nasihati leh. Jadi kalaupun ada orang yang agak berkhotbah sedikit sama kamu, nggak usah bilang, nggak usah berkhotbah deh. Aku kan juga baik orangnya, tapi kikir. Nggak usah bilang begitu. Pokoknya kalau ada temanmu agak-agak nasihatin sedikit, terima kasih, teruskan. Jangan pula teruskan kau tonjokkan, sok-sok kobahin lu, nggak usah. Itu nggak bisa, biar aja. Karena kalau kita mampu menasihati orang, kita harus mau dinasihati. Amin. Iya, kalau anak-anak nggak mau lagi dinasihati orang tuanya, abago itu dia namanya tahu. Kalau anak saya aja nggak bisa saya nasihati, mau kemana lagi kita ini, kawan-kawan? Tapi hidup dalam kasih setia Tuhan. Dinasihati aja sedikit sudah mengalu-alu. Sekalian aja cemplung kau ke sungai Cisadane sana, biar mogok di situ mati kan? Iya. Kalau udah anak kita nasihati melawan kita, amagoi sakit sekali. Tapi orang tua pula jangan seenaknya, berkhotbah aja dia tahu. Giliran nanya ngomong sedikit, aku matikan kau. Katanya. Masih lebih banyak aku makan garam dari kau ya. Kau lahir tahun berapa? Mama udah lahir, bupak, ribut lah. Jadi kalau kita mau mengkhotbahi, kita juga harus mau terus kamu juga. Kalau kita mau mengkhotbahi, kita harus juga mau khotbah. Kalau kita mau menasihati, kita juga mau dinasihati.
Coba bayangin kalau anak kita aja nggak bisa kita nasihati. Nah pulang kau jam 10 ya? Enggak. Jam 3 pagi. Sakit kan? Sakit enggak? Nanti kamu jadi orang tua begitu juga. Nah pulang kau jam 10 ya? Enggak. Kalau mama dulu jam 3 pagi, sekarang saya jam 5 pagi katanya. Rebuk mah kita kan? Nah begitu. Coba bayangin kamu juga orang tua nanti. Ya. Nah, itu penyakit orang sekarang. Kalau mengkokbai nomor 1, dikokbai tidak mau. Ditutup telinganya. Yang ketiga, cara kita bersyukur. Yang ketiga adalah memelihara hubungan dengan Allah melalui doa. Dalam nats ini pemazmur menunjukkan hubungannya dengan Allah di dalam doa. Seperti apa yang kita baca dalam ayat 5 dan ayat 4 dan ayat 5. Melalui doa pemazmur menyampaikan kerinduannya pada Allah agar Allah mengizinkan mereka bersukacita, ya, memuji-muji Allah. Hubungan dengan Allah dalam doa adalah penampakan dari hidup dalam kasih setia Tuhan. Jadi kalau kita bertanya, gimana ya Tuhan mendengarkan doa saya? Ya yang pertama, kalau doamu aja tidak teratur, tidak sistematis, ya repot lah. Ya gimana ya kawan ini, kata Tuhan itu kan. Udah sarjana, doanya pun gak sistematis. Padahal kalau nyusun skripsi atau disertasi sistematis kan, pendahuluan, isi, kesimpulan, paling sedikit yang 3 itu. Makanya kalau berdoa, apalagi dalam keadaan lapar, terima kasih Tuhan, aku sudah lapar, amin. Buh, bayon kata Tuhan itu kan. Siapa yang nggak lapar? Coba bayangin doa kita kalau nggak sistematis. Kan kita sudah diajari oleh Yesus berdoa dalam Matius 6 kan. Ajarlah kami berdoa. Ada cara-caranya berdoa. Ada 7 langkah berdoa. Ya berdoalah dengan baik. Nggak mungkin Tuhan itu enak mendengarkan kita berdoa ya dengan apa namanya, dengan bahasa-bahasa yang belepotan dan yang tidak dimengerti. Ya. Berdoalah secara teratur dengan kalimat. Bagaimana Tuhan mendengarkan doa kita? Sebenarnya tidak susah. Saya baca buku. Kalau kita mau tahu bahwa Tuhan mendengar doa kita, kita yakin. Yang pertama kita harus percaya. Ya kalau nggak percaya gimana Tuhan mau mendengar doa kita kan? Yang kedua kita harus yakin bahwa kita satu kehendak dengan Tuhan. Ya kalau kita nggak satu kehendak dengan Tuhan, nggak mau Dia dengar doa kita. Namanya juga udah berlawanan. Jadi kalau kita mau mengetahui bahwa doa kita didengarkan oleh Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu satu kehendak dengan kita. Jadi kalau istilah Paulus, roh Tuhan itu bersatu dengan roh kita. Duet. Bayangin duet, enak kan didengarkan? Kalau nggak enak didengar nggak duet itu. Nah. Jadi mari kita tingkatkan doa kita. Amin. Jadi manfaat doa dalam kehidupan kita bukan hanya manfaat instan. Jadi jangan pernah berpikir berdoa besoknya harus dapat, berdoa besoknya harus dapat. Jadi kita harus yakin bahwa Tuhan itu menaruh dirinya, menaruh keinginannya, ya. Ya jangankan cuman pikirannya kan, jangankan cuman keinginannya, dirinya aja sudah Dia taruh, sudah Dia pertaruhkan untuk kita, untuk menebus dosa kita melalui anaknya Yesus Kristus. Amin. Iya. Jadi harus kita yakini bahwa Tuhan itu meletakkan keinginannya di dalam diri kita. Disitulah kita percaya, kita yakini bahwa doa kita didengarkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, 3 hal yang hendak disampaikan oleh firman Tuhan ini melalui Minggu Misericordia sebelum ini. Mari hidup di dalam kasih setia Tuhan. Yang pertama, teruslah berbuat baik. Jangan berhenti berbuat baik. Amin. Amin. Yang kedua apa tadi ya?
Kebahagiaan kita adalah mendengar dan memelihara firman Tuhan. Yang ketiga, mari kita pelihara hubungan baik kita dengan Allah di dalam doa kita. Amin.